Di sini Rasulullah dalam membimbing pertama itu mengatakan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tolong berilah makin bertambah ilmu saya. Satu. Ya. Sesudah ilmu banyak, kita menghadapi satu hidup dan kehidupan. Berarti kita ingin hidup. Untuk bisa hidup, kehidupan kita harus baik, mudah, lapang, lancar. Maka dituntun oleh Rasulullah, wa wasi'li fi rizki. Ya, lapangkan di dalam rezeki saya. Cukup? Tidak cukup. Minta berkah. Wa barikli fi ma razaqtani. Berilah berkah dengan apa-apa yang telah engkau berikan kepada saya ya Allah. Kunci berkah. Ini ngaji lagi nih bulan. Bayar. Itu untuk khol, untuk saya belum. Ya. Kunci daripada berkah. Ya. Sesudah di dalam pengertian tadi ya Allah ya Godim, ada kekuatan pada saat kita memenuhi keinginan kita, pada saat kita ingin memilih apa yang menjadi kesenangan kita, apa itu busana, makanan, apapun, kuncinya adalah untuk mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Sudah dihitung? Sudah? Ngitung tok. Narik, ngitung tahu jumlahnya, nggak dapat persentase. Ini namanya nopo? Kiai apes. Ya, kiai sial. Tahu. Dalam memilih itu tahu mana yang bermanfaat, mana yang saya butuhkan. Bukan pokok tinggal membeli banyak. Coba lihat, begitu membeli menggebu-gebu sampai di rumah dibiarkan. Ya, nanti sesudah dipakai 2 kali 3 kali sudah merasa tidak mempunyai baju lagi dan tidak akan dipilih. Ya, apalagi mau pergi ke manten, semua satu lemari dikeluarkan semua, seakan-akan tidak punya baju. Apalagi perempuan, bucuk-bucuk, antem. Ya, enggak. Siapa yang tahu itu lama itu baru, nggak ada yang tahu kok. Tapi memang hatinya terdinding oleh Allah. Dia lupa memegang uang banyak, sudah dilupakan oleh Allah. Beli pokoknya mampu. Sudah rezeki Allah itu sudah dianggap tidak ada artinya. Beli ini, makanan ini, sampai di rumah nggak dipakai. Itu menunjukkan tidak mendapat berkah, tidak dinaungi dan dilindungi oleh Allah. Pilih mana yang bermanfaat, mana yang saya butuhkan, mana yang baik. Ini kalau sudah mencukup rezekinya jadi orang kaya, cukup. Tidak ditonton, dibimbing oleh Rasulullah, waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik. Jadikan saya ya Allah dicintai, disenangi di dalam hati-hati mereka ini. Kaya, cukup, hidup semuanya. Coba lihat dalam perumahan-perumahan kaya ini, hidup sendiri-sendiri. Sudah habis semua berkah itu. Tidak tahu, tidak kenal sama tetangganya. Kadang-kadang ada kemanten pun tidak diundang, mati pun tidak tahu. Coba kalau ditanyakan, mana yang dinamakan tetangga yang disebut oleh Rasulullah? Mana? Tidak kenal.
Tidak tahu, apalagi saling mengerti. Habis. Coba perumahan-perumahan kampung. Ya, dengar gorengan pindang ikan asin. Goreng apa? Ikan asin. Mau ya? Nih. Loh. Minta apa? Saya kehabisan lombok, kehabisan gula. Ada pahala-pahala ikhlas seperti itu. Justru itu besok yang menjadikan masuk surga. Gak terasa. Di perumahan habis, kamu tidak perasa. Wanangkusuha min atrofiha, diambil dalam setiap sudut oleh Allah, makin berkurang. Itu ya, jangan merasa senang. Tapi tanya sekarang sama perumahan-perumahan itu, tanya, begitu pandai dan hebatnya bikin perumahan mewah-mewah, hebat-hebat, tapi kenapa makam kuburan dia nggak bikin? Kebanyakan kuburan malah dikubur ke kuburan umum, kuburannya orang desa. Diantar dari rumah sakit ke rumahnya sebentar baru diangkat, tetangga nggak tahu. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik, ya, wa azizan fi uyunihim. Bukan sekadar saya ini jadi perhatian mereka ya Allah, tapi jadikan saya ya Allah mulia dan menjadi orang yang lain daripada yang lain di pandangan mereka. Didudukkan kamu sebagai orang yang sukses, didudukkan sebagai orang yang sukses, yang dicintai, yang dipandang. Kamu jadi kiai, didudukkan sebagai kiai dan disepuhkan jadi kiai. Ayo, wa azizan fi uyunihim, dudukkan. Di sini baru kita berbicara bagaimana syukurnya orang yang sukses, yang kaya, bagaimana syukurnya orang alim, bagaimana syukurnya orang yang makrifat, bagaimana syukurnya orang yang dekat sama Allah. Semua ada cara sendiri-sendiri. Ingin tahu? Bayar. Ayo, pengajian berikutnya biasa, nonton film kalau lagi rame-ramenya bersambung. Ya kan ya, gitu, rugi sponsor. Sudah, wa azizan fi uyunihim. Saya ngomong begini, ini saya dudukkan. Kamu kaya gimana? Terhormat. Kamu sebagai orang imam khususi kiai, bagaimana? Monggo, yang bisa. Jangan kena penyakit hubbut taqaddum wal jah. Habis. Ya. Lah, kalau kamu sudah semua ini seperti ini, apa yang diminta? Waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Jadikan saya ya Allah mempunyai kedudukan yang termuka di dalam dunia dan akhirat. Di dunia nggak enak deh kalau dia nggak datang, nggak enak deh kalau dia nggak mimpin, nggak enak deh kalau dia nggak yang berdoa, nggak enak kalau dia nggak Fatihah, sudah dijadikan tua. Ya. Nggak enaknya tuh karena cintanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena lagi duduk sebagai menteri, sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati. Itu ada masa 5 tahun. Kok ada seorang kiai, seorang kini sepuh, kadang-kadang terpengaruh, hormat, muliakan, tapi jangan larut. Bagaimana seorang alim, seorang ulama, cara mendudukkan dirinya di antara mereka? Bagaimana? Dilokon dhewe nok kitabe. Minta fid dunya wal akhirah. Sudah begitu naik, apa permintaannya? Wa minal muqarrabin. Orang yang paling dekat ya Allah di sisimu. Di sini ditembak. Allah Ta'ala dengan memanggilnya,
nunduk, pejamkan mata, pusatkan pikiran dengan hatinya jadi satu. Di sini ketahuan seberapa khusyuk, seberapa hudur, seberapa khudu', seberapa merasa tadzallul kepada Allah. Di situ kelihatan, karena saat itu memanggil Allah, ya katsiran nawal, ya Allah yang banyak di dalam memberi apapun, ya hasanal fi'al, wahai Allah yang begitu baik dalam menjawab, memberi perbuatan-perbuatannya kepada kami yang memohonnya. Ya qaiman bila zawal, engkau tetap berdiri tegak tanpa berubah. Ya mudian bila misal, engkau yang memulai semua tanpa ada contoh. Ya, kenapa kok nama-nama ini kok disebut? Ya, dikembalikan. Itulah engkau ya Allah. Ya, dan engkau begitu kuat ya Allah, begitu kuat, tanpa goyah apapun. Dan engkau ya Allah sebagai pemula pencipta, saya adalah ciptaanmu ya Allah. Ciptaanmu sekarang tuh lagi keadaan begini, dengar, lihat, ya, berilah saya ya Allah. Makanya banyak saya lihat, ya, kebanyakan meriku apa? Makom doa yang sebetulnya itu harus bil jazmi, dengan mantap memohon kepada Allah. Semoga ya ngomong kita menginginkan begini, mengharapkan ini, itu, insya Allah, insya Allah yang dikatakan tidak tepat itu. Pada saat berdoa, ud'uni astajib lakum bil jazmi, karena Allah Ta'ala juga bil jazmi di sini. Insya Allah itu di sini, jangan dibawa, itu mentah lagi. Memohon. Kita ingin bangsa dan negara ini ya, insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkan, lo mentah lagi. Semoga Allah Ta'ala melihat, mendengarnya, mengabulkannya, lo gitu. Jangan pakai insya Allah, itu di sini. Lihat, berbeda pembahasan Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam rahimahullah, tentang insya Allah. Lihat dalam syarah Risalatul Qushairiyah. Bukan tempatnya. Banyak kan begitu kan? Kadang-kadang orang alim gitu, kita menginginkan ini, itu, insya Allah akan berhasil, lo mentah lagi. Di sini insya Allah. Oke, you understand? Biasa anak murid, anak pondok pengen tak rabi lah kon. Iya. Terus apa? Di sini falakal hamdu, dikembalikan ke Allah, segala puji bagimu. Walakal minnah, semua anugerah kepunyaanmu. Walakas syaraf ala kulli hal, sudahlah, dalam keadaan apapun saya ya Allah, engkau beri, tidak engkau beri, seakan duduk di makom syukur atau makom sabar. Walakas syaraf, kemuliaan kepunyaanmu, muliakan saya di sisi kamu ya Allah. Kalau sudah mulia di sisi kamu, orang lain akan melihatnya senang. Kalau sudah senang, tentu akan mengalir, akan dimudahkan oleh Allah, karena hubungan enak. Ini kata Rasulullah, baca 3 kali sesudah sholat.